Sambil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan mewah, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga, Minggu 13 Desember 2020. Majelis Jemaat GMII Philadelphia Balikpapan menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir dan mengikuti kebaktian Minggu hari ini, secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya persekutuan dan pelayanan GMII Philadelphia Balikpapan dapat meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan ingin didoakan secara khusus oleh hamba Tuhan,
dapat menghubungi Pendeta Frediston Sileti dengan nomor handphone yang tertera pada warta jemaat. Untuk jadwal pelayanan minggu pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Frederick William, liturgos oleh Saudari Agustina Rajarihi, doa persembahan dan doa syafaat oleh Ibu Lukita Wardani, multimedia oleh Ibu Nita Sinaga, dan sekolah minggu akan dilayani oleh Superbook Online. Jadwal pelayanan minggu depan tanggal 20 Desember 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Frediston Sileti, liturgos Ibu Nita Sinaga, doa persembahan dan doa syafaat oleh Ibu Elsiana Bove, multimedia oleh Saudara Frederick William, dan pembaca warta akan dibawakan oleh Saudari Agustina Rajarihi. Sekolah minggu akan kembali dilayani oleh Superbook Online. Jadwal ibadah kategorial kita sepanjang 1 minggu ke depan: persekutuan keluarga pada hari Rabu 16 Desember 2020 akan dimulai pada pukul 20 WITA menggunakan media Google Meet, dan kita akan dilayani oleh Ibu Normawati. Untuk doa subuh di hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pada pukul 5 WITA akan dilayani oleh Pendeta Frediston Sileti melalui media Google Meet. Kehadiran jemaat minggu yang lalu dan laporan keuangan dapat disimak pada warta jemaat yang telah dibagikan bagi kita semua. Pengumuman yang pertama, Majelis GMI Philadelphia Balikpapan mengucapkan terima kasih atas persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Untuk konfirmasi laporan keuangan dapat menghubungi Bendahara Jemaat Saudari Paurisa Ruminti. Kami mengharapkan partisipasi seluruh jemaat untuk kembali ambil bagian menabung iuran Yakum Kris tahun 2021 sebesar Rp25.000 per bulan per keluarga dan dapat diserahkan langsung kepada Bendahara Yakum Kris Ibu Nita Sinaga. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini terhitung sejak tanggal 13 Desember hingga tanggal 19 Desember 2020, secara khusus kepada Ibu Normawati yang berulang tahun pada tanggal 15 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kebaktian pemberkatan dan peneguhan pernikahan, kami mengharapkan seluruh jemaat mendoakan rencana kebaktian, pemberkatan, dan peneguhan pernikahan atas Saudari Paurisa Ruminti dengan Saudara Manix Mandoringin pada tanggal 20 Desember 2020 bertempat di Balikpapan. Dan informasi katekisasi akan dilaksanakan di hari Senin pada pukul 16 WITA menggunakan media Google Meet. Demikian warta jemaat bagi kita sekalian. Selamat mengikuti kebaktian minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga, tanggal 13 Desember tahun 2020. Selamat beribadah bagi jemaat GMI Philadelphia Balikpapan, baik yang berada di kota Balikpapan, di luar kota Balikpapan, bahkan yang berada di luar negeri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita melalui ibadah pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita menaikkan pujian dari Nama Yesus Terus Bersuara nomor 273 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kebaktian Minggu Advent yang ketiga 13 Desember 2020 hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita di Minggu Advent yang ketiga hari ini 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita kembali mengangkat pujian kita dari NYTB nomor 273 bait yang kedua dan ketiga. Cakrawala membunyikan hormat-hormat padamu. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia.
hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 145 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malam menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Ayatnya yang kedua. Waktu masih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hidup bila disiksa pedih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan diedarkan, mari kita menaikkan pujian dari PKJ 146 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baiknya yang kedua, rahmat Tuhan padamu. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda suka, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Kita akan sama-sama berdoa syafaat, bahkan juga untuk berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Saya memberikan kesempatan kepada yang memimpin doa syafaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa, doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam satu minggu yang telah kami lalui. Bapak telah memelihara kesehatan, pekerjaan, dan keluarga kami dengan sangat baik, sehingga pada hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul dengan saudara seiman kami untuk berdoa, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Bapak selalu memelihara iman, kehidupan kami semua, sehingga kami selalu ke depannya memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami juga mendoakan pelayan kami di Gereja GMI Balikpapan, baik untuk hamba Tuhan, Pendeta Fredistan Sileti, Ibu Normawati, Saudara Tina Rajarihi, dan Saudara William Fredrik. Dalam pelayanannya, kiranya Tuhan selalu memelihara, menolong, dan mencukupkan segala suatu kebutuhan untuk pelayanan ke depan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Saudara Lilis Bulo yang dalam saat ini melayani di pos pelayanan GMI. GMI Philadelphia di Kuala Kapuas. Kiranya Tuhan juga memelihara dan melindungi pelayanannya. Dan Tuhan juga selalu menjaga dalam pelayanan di Kapuas sehingga selalu sehat, dan di Kuala Kapuas juga semua jemaat juga dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mendoakan perayaan Natal yang akan diadakan nanti pada tanggal 24 maupun tanggal 25 Desember. Walaupun kami harus melalui daring, kiranya daring karena situasi pandemi COVID-19, tapi kami tetap dapat melaksanakan Natal dengan baik dan tidak mengurangi makna Natal itu sendiri. Kami tetap merayakan Natal dengan penuh hikmat dan mendapatkan makna dari kedatangan Tuhan itu sendiri. Kami juga berdoa untuk pengurus Sinode Pendeta Awasuni Manuransa, Sektum James Takaliwan bersama tim dalam menyusun program dan dalam pembangunan pelayanan. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan mencukupkan semua kebutuhan dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk pelayanan pengurus YPPIIB, Pendeta Roland Octavianus, Pendeta James Amimam, Pendeta Ponsius Takaliwang, dan Pendeta Effendi Situmorang. Pada kesempatan kali ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, baik Blue, Anggun, Angel, Marcel, Marcella, Baskoro, Yoga, Joshua. Kiranya Tuhan selalu memelihara mereka, menjaga kesehatan mereka, dan rencana pemerintah untuk sekolah tatap muka pada bulan Januari, kami serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur yang terbaik buat anak-anak ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ada di bangku perkuliahan seperti Gilberto, Timothy, dan Abel. Karena itu Tuhan juga selalu menolong mereka dalam perkuliahan. Tuhan berikan kecerdasan, dan dalam kehidupannya maupun pergaulannya Tuhan selalu menjaga dan memelihara mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk proses seleksi SMA untuk Joshua yang pada saat nanti semester baru bulan Juni akan mencari sekolah. Kiranya Tuhan menolong dalam seleksi penerimaan di SMA. Kiranya sekolah yang cocok untuk dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang akan terjadi pada Joshua. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan di gereja kami, untuk pertumbuhan gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa selalu menjaga dan menolong kami untuk pertambahan jemaat di gereja kami. Juga Tuhan terus tambahkan di gereja kami sehingga jemaatnya terus bertambah. Kami juga berdoa untuk mengurus surat tanah gereja yang pada saat ini proses sertifikat. Kiranya semuanya dilancarkan, dimudahkan sehingga bisa selesai dengan waktu Tuhan. Kami juga berdoa untuk untuk kerinduan anak-anak kami, Trisa maupun Wisnu yang ingin bekerja di suatu perusahaan. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan pada saat pandemi seperti ini. Tapi tidak ada yang mustahil jika Tuhan yang menentukan dan mengaminkan.
Dalam waktu Tuhan pasti mereka akan dapat pekerjaan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga yang terpisah jauh dari keluarga, untuk Bapak Stefanus yang ada di Makassar, yang harus berpisah dengan keluarga yang ada di Balikpapan. Kiranya Tuhan terus senantiasa melindungi, memberkati dalam setiap pekerjaannya maupun keluarganya yang ada di Balikpapan. Begitu juga dengan Pak Gun yang ada di Jakarta dan Pak Gun harus bekerja di Balikpapan. Kiranya Tuhan juga menjaga, memelihara, menolong, walaupun jauh tapi tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat dan anggota keluarga yang menggumuli kesehatan seperti Ibu Normawati, Saudara Riki, Bapak Hemi. Kiranya Bapak senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan melindungi, menjaga, Tuhan angkat segala penyakitnya sehingga mereka dapat dipulihkan. Kami juga berdoa untuk rencana pemberangkatan dan peneguhan pernikahan. Kami juga berdoa untuk pemberkatan dan pernikahan Saudara Paurisa Ruminti dan Saudara Mondoringin Manix. Kiranya Tuhan memberkati dalam proses pernikahan nanti, semuanya berjalan dengan lancar dan campur tangan Tuhan, dan semuanya berjalan dengan baik. Tuhan juga memberikan cuaca yang baik, Tuhan juga memberikan mereka kesehatan sehingga semuanya berjalan dengan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis di mana dalam kondisi pandemi saat ini, kiranya Tuhan selalu menjaga mereka. Mereka harus menjadi garda depan dalam memulihkan kesehatan kami, memulihkan saudara-saudara kami yang kena terjangkit COVID-19. Kiranya Tuhan menjaga, menolong. Tuhan juga memberkati keluarga mereka yang mereka harus tinggalkan. Walaupun mereka harus pulang di rumah mereka masing-masing, tenaga medis ini selalu dalam kondisi sehat. Dan saudara-saudara kami juga yang harus di rumah sakit karena penyakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penyakitnya, Tuhan sembuhkan mereka dan kuatkan iman mereka sehingga mereka tidak berputus asa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pangdam, Kasdam, Asintel, dan Kahubdan 6 Mula Warman yang telah memberi izin kami GMI Philadelphia Balikpapan untuk beribadah di Aula Hubdam. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab mereka yang telah dan menolong mereka dalam setiap aktivitasnya sehari-hari maupun keluarga mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kesehatan Ibu Henry Octavianus dan keluarga. Tuhan selalu menolong dan berkati hari tua mereka, biarlah selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana mulai kembali ibadah tatap muka yang kami nggak tahu kapan, tapi kami tahu rencana Tuhan pasti akan indah buat kami. Kiranya pada saatnya nanti kami bisa beribadah bersama-sama untuk tatap muka. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang saat ini sedang menerapkan new normal di kota kami maupun di negara kami, sehingga kiranya Tuhan selalu berkati sehingga kami semua warga Balikpapan maupun warga di Indonesia dapat dengan bertanggung jawab melaksanakan protokol kesehatan sehingga COVID-19 dapat segera berlalu dan hilang. Dan untuk rencana pemerintah untuk vaksin, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga vaksin ini bisa segera dilaksanakan dan dapat menyembuhkan dan memulihkan kami sehingga kami bisa hidup normal kembali. Kami bisa beribadah dengan normal kembali, bisa tatap muka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang dalam pergumulan yang terjadi di Sigi yang beberapa minggu yang lalu. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan mengampuni orang yang telah membunuh saudara-saudara kami, dan Tuhan menolong keluarga yang ditinggalkan sehingga mereka terus bertekun dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memberikan persembahan. Kiranya melalui tangan-tangan mereka nama-Mu terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang tidak pernah sempurna. Biarlah Tuhan saja yang menyempurnakan doa kami. Semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang benar, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
Baik, puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-18. Mazmur 18 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Sekali lagi dari Mazmur pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Kita akan membacakan Mazmur ini secara bersama-sama. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mazmur 18 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Nyanyian syukur Daud bersama-sama ayat 44. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat, Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunyai dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Saya persilakan jemaat terkasih untuk duduk kembali. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk dilawat dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kembali lagi kita menaikkan pujian ini dari bait yang kedua. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Ku aman karena kau
ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Freddy Win. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita bersatu dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang masih terjadi dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan juga dapat kami mengerti, bahkan dapat tertanam dalam hati kami. Bahkan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang 38. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38 di bawah judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya.
dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini, jati diri Yesus yang lahir. Di bulan Desember ini, seluruh umat Kristiani tentunya memfokuskan dirinya kepada seorang pribadi, ya, kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Nah, pada hari ini ada beberapa hal yang akan kita lihat berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus yang ditulis oleh Lukas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus ini melalui seorang perempuan yang bernama Maria. Siapakah Maria ini? Ya, siapakah Maria? Maria di sini adalah seorang perempuan yang berasal dari Nazaret. Ya, di mana Nazaret ini adalah sebuah desa terpencil di Galilea. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kota ini mempunyai reputasi yang sangat jelek, reputasi yang sangat buruk. Karena apa? Karena di kota ini banyak perempuan-perempuan yang memiliki kehidupan moral yang tidak baik, kehidupan moral yang buruk. Nah, saat Maria berdomisili ke kota inilah, maka malaikat Tuhan datang kepada Maria. Kemudian malaikat Tuhan ini memberikan berita kepadanya bahwa sesungguhnya dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah berita daripada malaikat Tuhan yang disampaikan kepada Maria. Lalu bagaimana dengan status Maria? Ya, bagaimana dengan status Maria? Kalau kita melihat dalam kitab Lukas ini, Lukas mengatakan bahwa hubungan antara Maria dan Yusuf di sini adalah dalam ikatan pertunangan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-27, di situ dikatakan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ikatan pertunangan di sini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan ikatan pernikahan. Ya, oleh karena itu orang yang sudah masuk dalam ikatan pertunangan mempunyai tanggung jawab serta kesetiaan yang sama seperti suami ataupun istri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu jika seorang gadis yang dalam status ikatan pertunangan yang menunjukkan sikap yang tidak setia, maka gadis
bersama dengan perempuan itu, bersama dengan laki-laki itu, mereka akan dilempari batu sampai mati sebagai bentuk hukuman mereka. Dan inilah yang berlaku bagi orang Ibrani. Hukum inilah yang berlaku bagi orang Ibrani ketika mereka sudah bertunangan, mereka melakukan yang tidak setia, maka mereka akan dilempari dengan batu sampai mati. Nah, dalam masa pertunangannya, ternyata Maria di sini mengandung. Nah, oleh karena itu Yusuf ini berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Oleh karena ia mengetahui bahwa mereka belum hidup sebagai suami istri. Karena Maria telah mengandung, maka Yusuf berencana untuk menceraikan ia karena ia sudah mengandung. Rencana Yusuf ini dapat diterima oleh akal sehat manusia. Siapapun juga akan merencanakan hal yang sama seperti Yusuf, karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak lazim. Karena hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. Ya, seorang Maria mengandung padahal mereka belum hidup bersama, belum hidup sebagai suami istri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum rencana Yusuf ini terlaksana, malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf. Ya, malaikat Tuhan di sini berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Ya, melalui mimpi. Katanya kalau kita melihat dalam Matius yang pertama, ya Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20, di situ dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 1 ayat yang 20 ini malaikat mengatakan, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dari kandungan Maria ini adalah daripada Roh Kudus. Tidak hanya Yusuf, tetapi Maria pun demikian. Maria juga menerima perkataan daripada malaikat Tuhan. Maria katakan di sini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seperti yang kita lihat dalam ayat yang ke-38. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Maria di sini memutuskan menerima tanggung jawab yang penuh dengan risiko, yaitu dilempari dengan batu sampai mati? Karena keputusan Maria di sini untuk menerima tanggung jawab yang berat itu tidak lepas daripada pemahamannya tentang janji-janji Allah. Saat malaikat itu berjumpa dengan Maria, malaikat itu berkata, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ya, inilah janji-janji Allah bahwa Tuhan akan menyertai Maria. Allah akan menyertai Maria, seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-35. Di sini malaikat katakan bahwa Maria ini akan disertai oleh Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malaikat Tuhan memberikan jaminan bahwa Allah akan selalu ada untuk Maria dalam mengemban tanggung jawabnya mengandung seorang bayi Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria tentang nama yang akan diberikan kepada bayi tersebut. Bayi tersebut akan dinamakan Yesus. Bayi tersebut yang akan dilahirkan oleh Maria akan dinamakan Yesus. Nama yang diberikan kepada bayi tersebut yang akan dilahirkan oleh Maria ini
terkait dengan jati dirinya. Ya, terkait dengan jati diri Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus ini adalah juru selamat manusia dan penolong umat. Ya, dalam konsep orang Yahudi, di sini nama seseorang biasanya mengandung sebuah makna. Nama seseorang di sini biasanya mengandung sebuah makna ataupun arti bagi orang yang menggunakan nama itu. Nah, orang tua, misalnya orang tua tersebut memberikan nama sabar, berarti orang tua tersebut mengharapkan agar anaknya nanti menjadi seorang yang sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga bayi yang dilahirkan Maria diberi nama Yesus. Pasti memiliki arti ataupun makna di balik nama itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa arti daripada nama Yesus? Ya, nama Yesus pada umumnya atau pada dasarnya menunjukkan kepada pengertian penyelamat atau juru selamat. Tetapi pada sisi lain, Yesus juga mempunyai arti penolong atau menolong umat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat poin yang pertama, yaitu Yesus sebagai juru selamat. Yesus adalah penyelamat ataupun juru selamat manusia. Nah, rencana penyelamatan Allah bagi manusia berdosa di sini yaitu dengan dilakukannya dengan sempurna. Ia memilih orang-orang untuk mewujudkan rencananya itu. Ia memilih Daud, dan kepada Daud ia berjanji bahwa keturunannya dan tahtanya ada untuk selama-lamanya. Dan hal ini digenapi di mana juru selamat datang dari keturunan Raja Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga ia memilih manusia untuk mengandung Yesus sebagai juru selamat manusia untuk menggenapi rencananya. Natal yang dirayakan oleh orang percaya di bulan Desember. Natal ini mengingatkan kita bahwa rencana penyelamatan Allah bagi manusia di sini sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya penyelamat manusia. Oleh karena itu kita tetap percaya kepadanya dan jangan meninggalkan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya malaikat Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa malaikat, tidak hanya malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan ini adalah juru selamat dunia, melainkan Yesus sendiri adalah mengatakan bahwa Ia adalah penyelamat manusia. Kalau kita melihat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Aku." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian jati diri bayi yang lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu adalah sebagai juru selamat manusia. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam poin yang kedua, yaitu Yesus ini sebagai penolong. Ya, Yesus sebagai penolong umat. Yesus ini tidak hanya sebagai juru selamat manusia, tetapi Yesus juga adalah penolong dalam kehidupan manusia ataupun orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebagai penolong manusia ataupun orang percaya nyata di dalam pelayanannya selama Ia berada di dalam dunia. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, dan Dia juga menyembuhkan orang sakit, bahkan Dia memberikan makanan
kepada orang-orang yang lapar, bahkan melepaskan manusia daripada roh-roh jahat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian dia juga sebagai penolong dalam hidup kita saat ini. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan dan berharaplah kepadanya, sebab Tuhanlah satu-satu penolong sejati dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan melihat bahwa Yesus ini adalah Raja. Ya, Yesus adalah Raja. Yesus sebagai Raja. Yesus tidak hanya sebagai juru selamat manusia dan juga penolong orang percaya, melainkan juga Yesus ini juga adalah Raja bagi manusia ataupun orang percaya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di ayat yang ke-33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja dalam perjanjian lama memiliki tugas, yang memiliki tugas ataupun berkewajiban untuk memerintah. Selain itu berkewajiban juga untuk memelihara dan melindungi rakyatnya daripada musuh-musuh mereka, dan pemerintahan raja berpundak pada diri Yesus. Nah, sebagai raja, maka Yesus berkewajiban memerintah, memelihara, bahkan melindungi orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai Raja, maka Yesus ia akan memerintah secara rohani di dalam hati kita melalui Roh Kudus setiap harinya, sehingga kita hidup dalam pimpinan Tuhan dan kita hidup juga dalam kehendak Tuhan. Sebagai Raja, dia tidak hanya memerintah di dalam hidup kita, melainkan ia juga memelihara dan menjaga kita daripada musuh-musuh kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai contoh bahwa ia juga memelihara hidup orang yang percaya setiap harinya, seperti ia memelihara bangsa Israel saat mereka berada di padang gurun. Setiap hari Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Lalu contoh yang kedua, yaitu dia juga melindungi dan melepaskan kita daripada musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat atau kuasa iblis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menutup firman Tuhan pada hari ini, saya akan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Beberapa tahun yang lalu, di bulan Desember, mendekati bulan Desember, saya mengalami sebuah kecelakaan. Ya, sebuah kecelakaan di mana pada waktu itu saya dan teman-teman saya ingin berlibur, ingin refreshing ke daerah pegunungan, yaitu kebun teh di daerah Bengkulu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat perjalanan pulang, saya ditabrak, ya, dari arah berlawan, dari arah yang berlawanan saya ditabrak oleh sebuah fuso yang datang dari arah berlawanan. Pada saat itu fuso datang ke arah saya dan ia membanting setirnya, sehingga jalan tersebut penuh dengan fuso tersebut, sehingga mengharuskan saya menabrak pada bagian samping fuso tersebut, dan mengakibatkan saya masuk ke dalam kolong fuso tersebut, dan saya masuk pada bagian dekat ban fuso tersebut, dan di antara ban dan juga besi yang terdapat pada bagian fuso tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya masuk ke dalam fuso tersebut, Tuhan masih menolong saya. Tangan saya tersangkut
pada bagian besi yang tajam pada bagian bak fuso tersebut, sehingga badan saya terlempar keluar. Setelah itu saya menahan badan saya dengan menggunakan pergelangan tangan saya, tetapi pergelangan tangan saya menjadi patah. Kemudian saya menahannya dengan siku, kemudian siku saya pun menjadi patah. Dan yang terakhir, tangan saya pada bagian atas pun mengalami patah juga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sampai di situ. Setelah fuso tersebut lewat, ternyata di belakang fuso tersebut ada sebuah mobil pick up yang menggilas paha pada bagian kiri saya. Menggilas paha pada bagian kiri saya mengakibatkan paha saya juga mengalami patah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya di sini merasa bahwa Tuhan menolong saya. Di mana waktu itu banyak orang yang ketakutan karena darah yang keluar daripada badan saya sangat banyak. Dan setelah itu ada seseorang supir travel yang membawa saya ke rumah sakit. Singkat cerita, saya keesokan harinya dioperasi untuk pemasangan pen. 2 hari setelah pemasangan pen, saya pun tidak sadarkan diri karena darah yang keluar begitu banyak. Dan disitulah, pada saat itulah saya melihat pada saat itu saya melihat bahwa Tuhan Yesus memeluk saya dengan erat. Dan Tuhan Yesus berkata pada saya, beritakanlah kebenaran tentang firman Tuhan. Dan saat itu juga saya sadar, pukul 2 pagi saya sadar dan melihat orang tua saya yang menganggap, dan yang mengira kalau saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, singkat cerita keesokan harinya saya pulang ke rumah dan menjalani segala aktivitas di rumah. Saya hanya menjalani semua aktivitas keseharian saya hanya di tempat tidur. Saya tidak bisa berdiri, saya tidak bisa tidur untuk belok ke kiri ke kanan, saya hanya terlentang saja. Segala aktivitas saya lakukan di tempat tidur, mulai dari makan, mulai dari buang air, semua saya lakukan di tempat tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah berjalan beberapa bulan kemudian, ternyata saya mengalami cacat pada bagian tangan kanan saya. Karena otot pada tangan kanan saya terputus, sehingga saya mengalami cacat. Pada waktu itu juga dokter mengatakan bahwa anak ini akan mengalami cacat seumur hidup. Mulai dari situ saya sempat mengalami kekecewaan. Ya, saya sempat merasakan down karena hal tersebut. Ya, tangan kanan banyak saya gunakan untuk aktivitas. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena pertolongan daripada Tuhan menunjukkan bahwa ada satu dokter yang bisa menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui ada dokter di Surabaya. Dokter ini adalah seorang dokter spesialis tangan, sehingga dia mengoperasi saya kurang lebih 12 jam. Saya di ruangan operasi dan mentransfer otot dari paha saya kepada bagian tangan kanan saya, sehingga otot pada tangan saya dibuang dan mengambil pada bagian paha saya. Puji Tuhan, hingga saat ini Tuhan masih memulihkan saya dan melindungi saya. Bahkan Tuhan menolong saya sehingga tangan kanan saya dapat digunakan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya pada pagi hari ini, yaitu bahwa Tuhan adalah juru selamat manusia, dan Tuhan juga sebagai penolong sejati dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua yaitu Tuhan adalah Raja yang memerintah dalam hidup kita, memulihkan, melindungi, ataupun menjaga kita dari musuh-musuh kita, yaitu roh jahat ataupun iblis. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan,
Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini juga dapat mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu membimbing kami, Tuhan selalu memelihara kami, memerintah kami, bahwa Tuhan yang akan menjaga bahkan melindungi kami dari setiap aktivitas kami setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ini permohonan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita pada Minggu hari ini 13 Desember tahun 2020. Kita akan menutup ibadah kita. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 410 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Tenanglah kini hatiku. Kristus, kita mengakhiri kebaktian minggu di minggu Advent yang ketiga hari ini 13 Desember 2020. Kita kembali dalam setiap kehidupan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, dan marilah setiap kita boleh menjadi berkat kapanpun dan dimanapun kita berada, dan setiap kita memuliakan nama Tuhan dalam tingkah laku kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu Advent yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.